pagi anak-anak. Nah, hari ini kita akan mulai belajar dengan jarak jauh. Sebaiknya anak-anak mempersiapkan buku tema. Anak-anak coba dibuka bukunya halaman 124 sampai 129. Perkembangbiakan pada kupu-kupu. Perhatikan ya, sambil diperhatikan bukunya. Atau bisa dikatakan daur hidup kupu-kupu. Bagaimana cara berkembangbiakan daur hidup kupu-kupu? Tentunya dimulai dari telur. Perhatikan di sini arah panahnya ya. Kupu-kupu bertelur. Kemudian lihat arah panahnya, kemudian menjadi bulat ya. Kemudian dia akan berubah menjadi kepompong ya, kepompong di sini ya, seperti ini. Nah, contohnya atau lihat buku kepompong. Setelah kepompong, dia akan berubah menjadi kupu-kupu. Ya seperti itu anak-anak ya, cara perkembangbiakan kupu-kupu. Anak-anak, nantinya untuk halaman 127 sampai dengan 128 itu akan diterangkan oleh guru olahraga yaitu Pak Yoyo. Kemudian Ibu akan menerangkan sedikit bagaimana sih untuk memberi saran atau pendapat ya. Kalau misalnya kita memberi saran, kita ambil contohnya di pembelajaran olahraga, di situ ada gerak telur, gerak ulat, gerak kepompong, dan gerak melompat. Contoh gerak kepompong misalnya. Kemudian kamu sedang melihat temanmu melakukan gerak kepompong. Pada saat kamu melihat temanmu menirukan gerak kepompong, misalnya temanmu saat menirukan gerak kepompong kurang sempurna misalnya, itu contohnya. Bagaimana saran kamu untuk memberi saran yang baik kepada temanmu? Tentunya kita harus memilih kata-kata yang baik, seperti kita harus bersikap baik kepada teman, mengucapkan kata-kata yang baik supaya temanmu itu mau menerima saran kita dengan baik pula. Jadi kalau kita memberi saran tidak boleh dengan kata-kata yang kasar supaya mereka dapat menerima saran kita. Seperti tadi contohnya, temanmu saat menirukan gerak kepompong kurang sempurna. Sarannya bagaimana anak-anak? Kita tentunya harus mengawali dengan sebaiknya. Jadi gerakan kepompong kurang sempurna. Sebaiknya harus sering berlatih untuk menirukan gerak kepompong supaya gerakanmu lebih bagus. Kira-kira seperti itu ya anak-anak ya, memberi saran kepada teman ya. Nanti ya, silahkan siapkan tema 1, subtema 3, pembelajaran keempat. Buku paketnya ya. Kita bahas buku paketnya di halaman 124 sampai 126. Kalian simak ya. Kamu sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Kamu juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara yang berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Sekarang kalian lihat gambar di bawahnya. Ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Ada juga gambar kupu-kupu. Lalu halaman selanjutnya itu ada gambar kupu-kupu, terus ada telurnya di daun, kemudian daunnya menetas, kemudian telurnya menetas di atas daun itu menjadi ulat, kemudian ulatnya menjadi kepompong ya. Diulang ya. Kupu-kupu bertelur di atas daun, lalu telurnya menetas dan menjadi ulat. Nah, ulatnya makan daun itu, lalu beberapa minggu kemudian dia menjadi kepompong. Dari kepompong keluarlah kupu-kupu. Lalu kupu-kupu bertelur lagi, begitulah seterusnya. Kita lihat bacaan di bawahnya ya. Gambar di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat.
Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Setelah itu, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Tuhan. Nah, itu di atas tadi itu ceritanya ya. Itu namanya daur hidup. Daur hidup. Jadi daur hidup seperti itu, berputar terus ya. Berulang-ulang terus. Jadi dari kupu-kupu, telur, ulat, kepompong, kupu-kupu, telur, ulat, kepompong, kupu-kupu, telur, ulat, kepompong. Itu berputar terus. Itu namanya daur hidup. Sekarang ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri. Nah, silakan kalian tulis dengan kata-katamu sendiri, kata-kata kalian sendiri. Ini ada contoh dari Pak Guru ya. Tahap pertama telur. Nah, ditulis seperti ini. Telur pada permukaan daun tersebut dalam beberapa hari akan melintas menjadi ulat. Tahap kedua ulat. Nah, ini dari Pak Guru ya. Pak Guru menulisnya seperti ini. Ulat akan makan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Lalu ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Terus tahap ketiga kepompong. Pak Guru nulisnya seperti ini. Perubahan bentuk dari ulat menjadi kupu-kupu terjadi saat menjadi kepompong. Biasanya sekitar 2 minggu pada musim dingin, bisa berbulan-bulan. Kemudian tahap keempat kupu-kupu. Setelah waktunya tiba, barulah kupu-kupu cantik keluar dari kepompongnya. Nah, itu adalah dari Pak Guru menggunakan kata-katanya Pak Guru sendiri. Sekarang kalian bikin sendiri ya dengan kalimatmu sendiri ya, dengan kata-katamu sendiri ya. Nah, di bawahnya ada ayo berlatih. Perintahnya, tuliskan 2 pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu di samping. Nah, ini adalah contohnya. Dari manakah kupu-kupu terbentuk? Dari mana? Dari kepompong. Sekarang pertanyaan kedua. Berapa lama kepompong berubah menjadi kupu-kupu? Berapa lama tadi? Bisa 2 minggu ya biasanya. Kalau musim dingin malah bisa berbulan-bulan ya. Nah, sekarang kalian coba bisa bikin pertanyaan lain lagi selain ini ya. 2. Sekarang kita lanjut. Halaman 127 sampai 128. Kalian simak, ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu ada yang besar dan ada yang kecil dengan bermacam-macam warna dan motif. Mari mencoba menirukan gerak sesuai tahapan daur hidup kupu-kupu. Nah, di bawah itu ada gambar ya. Sebelum meniru seperti ini, kalian pemanasan terlebih dahulu ya. Nah, setelah pemanasan, kalian silakan meniru. Ada gambar gerak telur, gerak ulat, gerak kepompong, sampai terakhir yang posisi badan terdiri itu yang lompat-lompat. Kalau gerak telur itu posisi tidurnya terlentang sambil mendekap kaki dan badan seperti gambar itu. Kalau gerak ulat, posisi badannya merangkak seperti itu, seperti bayi ya. Terus kalau gerak kepompong, nah posisi berdiri, tangan mengepal dan disimpan di atas kepala, salah satu kaki diangkat menyerupai gerak menggantung pada pohon, itu gerak kepompong. Yang halaman 128 itu posisi badan terbuka dan tangan terbuka, kemudian bergerak seperti gerak kupu-kupu. Berlari sambil melompat-lompat, itu adalah gerak kupu-kupu. Jadi yang 128 itu adalah gerak kupu-kupu. Kalian menirukan gerak kupu-kupu, berdiri, tangannya di atas, mengepak-epak dan melompat-lompat berlari seperti kupu-kupu. Sekarang ada pertanyaan di bawahnya. Kita lihat, jawablah pertanyaan berikut ini sesuai dengan pengalamanmu saat menirukan gerak daur hidup kupu-kupu. Manakah gerakan yang paling senang kamu tirukan? Nah, yang mana menurut kalian yang senang? Kalau Pak Guru, posisi gerakan nomor 1 adalah gerak ulat. Nah, ini yang paling senang ditirukan. Kalau yang kedua, manakah gerakan yang paling mudah kamu tirukan? Ya, terserah kalian. Kalian paling mudah yang mana? Kalau Pak Guru yang paling mudah adalah gerak telur. Terus yang ketiga, manakah gerak yang paling sulit kamu tirukan? Ya, kalau kalian yang mana yang paling sulit? Yang nomor 1, 2, 3, 4, gerak telur atau ulat atau kepompong atau kupu-kupu. Kalau Pak Guru yang sulit adalah
gerak kepompong. Nah, setiap orang berbeda-beda ya, yang susah yang mana, yang mudah yang mana, yang suka yang mana ya. Jadi bisa kalian pilih yang mana yang sesuka kalian, yang mana yang kalian senang, mana yang paling mudah, dan mana yang paling sulit ya. Sekarang halaman selanjutnya 129 sampai 130. Kalian simak pertanyaannya. Amati gerakan yang dilakukan temanmu. Tuliskan saran yang baik untuk perbaikan temanmu sebagai bentuk menghargai teman. Nah, di sini kalian belajar menulis tentang saran lagi ya. Nah, kalian nanti bikin seperti keinginan kalian sendiri. Ini ada contoh dari Pak Guru. Sarannya adalah, sebaiknya kamu sering berlatih supaya gerakanmu semakin sempurna. Atau, berlatihlah dengan rutin dan janganlah patah semangat supaya gerakanmu semakin sempurna. Atau, seharusnya kamu jangan ragu-ragu, yakinlah bahwa kamu bisa dan seringlah berlatih. Nah, itu adalah contoh dari Pak Guru. Saran-sarannya, cara menulisnya. Yang pertama ada kata-kata sebaiknya. Boleh juga ada kata lahnya, seperti contoh itu berlatihlah. Nah, ada lahnya. Atau bisa juga diawali dengan kata seharusnya. Nah, itu adalah contoh-contoh kalau membuat saran. Sekarang kalian tinggal pilih cara yang mana yang kalian mau pakai, yang pakai sebaiknya atau pakai seharusnya atau pakai ada lahnya. Kalian bikin sekreatif kalian. Sekarang lanjutnya. Nah, bagaimana tanggapan temanmu kalau pada saat dikasih saran? Baik ya. Ini temannya Pak Guru dikasih saran, dia baik, dia berterima kasih dan tidak pernah marah. Terus, apakah dia mau menerima saranmu? Nah, ini temannya Pak Guru. Jawabnya, iya, dia mau menerima saran. Dia menerima dengan baik saran dari saya. Apa yang harus dilakukan agar saranmu dapat diterima baik oleh temanmu? Gimana sebaiknya? Ayo, supaya saran itu bisa diterima baik oleh teman, harus syaratnya adalah menggunakan bahasa yang baik dan santun. Ya, itu dulu dari Pak Guru ya. Terima kasih, jangan lupa jaga kesehatan. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini dapat kita laksanakan dengan baik. Anak-anak juga dapat melakukannya dengan penuh kesabaran di rumah, walaupun dengan melakukan jarak jauh. Saya ucapkan assalamualaikum, dadah.